Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti dalam kegiatan belajar IPS kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita kali ini, marilah kita awali kegiatan dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan belajar, siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan dapat menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Indonesia adalah sebuah negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang sangat luas. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang beragam. Kekayaan alam Indonesia mencakup laut, tanah, air, dan ada potensi sumber daya alam mineral dan hasil hutan. Inilah yang menjadi keunggulan Indonesia, di mana ini menawarkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Dan potensi sumber daya alam satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan geografis di masing-masing daerah. Dan perbedaan inilah yang menyebabkan suatu daerah itu memiliki keunggulan masing-masing. Perbedaan potensi setiap daerah ini karena adanya perbedaan teknologi, sehingga setiap daerah itu memiliki keunggulan komparatifnya tersendiri. Contoh keunggulan komparatif, salah satunya adalah Lampung yang memproduksi kopi dan Jawa Barat yang memproduksi beras. Jawa Barat itu bisa memproduksi beras secara efisien dan murah, begitu pula dengan Lampung yang bisa memproduksi kopi secara efisien dan murah. Maka di sini Lampung memiliki keunggulan komparatif kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif berupa beras. Di dalam ilmu ekonomi, kedua daerah yang memiliki keunggulan komparatif bisa melakukan pertukaran sumber daya alam, di mana kegiatan ini akan saling menguntungkan. Tidak hanya terpenuhinya kebutuhan, tetapi juga dapat menyokong kekurangan sumber daya alam dari daerah lainnya. Berikutnya adalah tentang pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Lalu apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu mencakup 3 hal. Yang pertama ada kegiatan produksi, 2 kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Siapa saja para pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia? Ada 4 pelaku ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen yang disingkat dengan RTK. Yang kedua ada rumah tangga produsen yang disingkat dengan RTP.
Dan yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Perhatikanlah gambar berikut ini adalah contoh dari rumah tangga keluarga atau konsumen. Gambar berikut ini juga rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Dan gambar selanjutnya ini adalah rumah tangga produsen atau produsen ya. Di sini melakukan kegiatan produksi menghasilkan barang. Contohnya adalah sepatu barang yang dihasilkan. Dan gambar berikut ini adalah contoh dari rumah tangga produsen, di mana rumah tangga produsen ini memproduksi minuman ringan ya dari berbahan dasar buah-buahan segar. Ini contoh dari rumah tangga produsen, home industry ini kegiatannya. Marilah anak-anak kita lanjutkan kembali yaitu rumah tangga konsumen. Apa itu rumah tangga konsumen? Ini adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran. Peran yang pertama adalah rumah tangga konsumen sebagai konsumen. Berarti membeli barang dan jasa dari produsen dan berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Peran yang kedua adalah rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi, sama dengan menyediakan lahan, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Maka rumah tangga konsumen ini akan menerima pendapatan dari faktor produksi yang dimilikinya. Rumah tangga konsumen memiliki pendapatan dari perannya sebagai penyedia faktor produksi yang dimilikinya, dan beberapa jenis pendapatan yang didapat oleh rumah tangga konsumen meliputi 1 dari sewa atau rent, 2 dari upah, 3 dari bunga, 4 dari laba atau keuntungan. Pertemuan permintaan barang dan jasa rumah tangga konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau yang disebut dengan pasar produk. Seperti apa contoh dari pasar output atau pasar produk? Supermarket atau minimarket itu adalah contoh dari pasar output atau pasar produk. Contoh dari pasar tradisional ini juga merupakan contoh dari pasar output atau pasar produk, di mana di sini ada pertemuan antara permintaan barang dan jasa dari rumah tangga konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen. Contoh dari pasar output atau pasar produk berikutnya adalah bisa diperhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari sebuah bengkel. Bengkel adalah contoh dari pasar output atau pasar produk. Kita lanjutkan kembali, silakan diperhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari pasar output berikutnya atau pasar produk berikutnya, yaitu berupa tempat kursus.
Tempat kursus banyak sekali jenisnya di Indonesia, tidak hanya kursus memasak, lembaga bimbingan belajar, dan masih banyak jenisnya lagi tempat-tempat kursus lainnya ya. Itu merupakan contoh dari pasar output atau pasar produk. Selanjutnya yaitu peranan kedua dari rumah tangga konsumen sebagai penyedia tenaga kerja, modal, lahan, dan keahlian. Contoh nyata dari pertemuan rumah tangga konsumen dan produsen itu terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Kita bisa lihat gambar berikut. Ini adalah contoh dari pasar input, yaitu pasar tenaga kerja atau bursa tenaga kerja. Di sini biasanya perusahaan-perusahaan membuka lowongan kerja bagi para pencari kerja. Ini adalah contoh dari pasar input. Kita lanjutkan kembali tentang faktor-faktor produksi, mengingatkan kembali ya, ini pelajaran kelas 1 dulu. Faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, dan yang ketiga ada faktor produksi modal, dan yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan. Demikian pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.